Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wa alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi ngaji kita malam ini, sore ini mengkaji kitab Syarah Kafrawi atas Al-Ajurumiyah. Nah, kita kemarin sudah sampai kepada pembahasan yang kita berhentikan di situ, yaitu pembahasan mengenai tentang mana saja maudhu atau tempat-tempat dari huruf rofa. Kita akan coba inkan lagi. Sedikit mengulang sembari menunggu teman-teman yang lain. Kita sedikit mengulang. Udah ya. Nah, sedikit mengulang sekaligus merecall kembali pemahaman kita sebelum-sebelumnya. Bahwasannya kita sekarang berada di babul i'rab. Lebih tepatnya di bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang bagaimana cara kita mengi'rab. Dan pertemuan yang lalu sudah saya katakan bahwasannya, mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah saya katakan bahwasannya nyawanya nahwu atau inti dari pembahasan nahwu itu berada di dalam pembahasan i'rab ini. Artinya, ketika seorang pembelajar nahwu atau dalam hal ini lughah Arabiyah secara umumnya itu belum paham tentang ilmu i'rab atau belum paham tentang i'rab, maka sebaiknya kita mengulang-ulang dulu. Jangan terburu-buru untuk langsung menaiki atau menjajaki pembahasan-pembahasan berikutnya. Sebab i'rab ini menjadi pembahasan yang paling pokok dan paling inti dalam ilmu nahwu. Baik dari kitab-kitab yang kecil maupun kitab-kitab yang tinggi. Kitab-kitab yang kecil contohnya Jurumiyah, dan kitab-kitab yang tinggi contohnya misalnya adalah kitab At-Tashil setelah kitab Alfiyahnya Ibnu Malik. Sama karya-karyanya Ibnu Malik tapi namanya kitab At-Tashil. Ataupun di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi dari At-Tashil, contohnya misalnya kitabnya Abu Hayyan beserta kitabnya Sibawayh. Semuanya pasti merujuk kepada pembahasan tentang i'rab. Nah, itu apa namanya? Menunjukkan bahwasannya inti dari nahwu adalah di i'rab ini. Dan kita kemarin sudah mengatakan bahwasanya i'rab itu ada dua. Ada i'rab bermakna lafzi, ada i'rab bermakna maknawi. Ketika dikatakan i'rab bermakna lafzi, maka perubahan harokat dan perubahan huruf itu yang disebut sebagai namanya i'rab. Perubahan harokat dan perubahan huruf itu yang disebut sebagai namanya i'rab. Itu ketika kita maknai i'rab bermakna lafzi. Yang kedua, ketika kita memaknai i'rab bermakna maknawi, maka perubahan harokat, kalau tadi di sebelah kanan itu kita katakan bahwasanya perubahan harokat adalah i'rab, maka ketika kita maknai bahwasanya
i'rab itu bermakna maknawi, maka perubahan harokat adalah alamat. Ya, ingat ya, perubahan harokat adalah alamat. Alamat dari i'rab. Itu kalau kita maknai i'rab bermakna maknawi. Ya, saya ulang lagi bahwasanya di pembahasan i'rab kita membagi makna i'rab menjadi dua. Ada i'rab bermakna lafzi yang mana maksudnya adalah perubahan harokat atau perubahan huruf adalah i'rabnya itu sendiri. Sedangkan yang kedua, i'rab bermakna maknawi adalah perubahan harokat merupakan alamat dari i'rab. Sementara yang menganggap bahwasannya sebuah kalimat baik isim ataupun fiil itu berubah dari objek menuju menjadi subjek, menjadi objek, menjadi keterangan, itu adalah makna yang ada di dalam diri mutakalim. Jadi mutakalim, orang yang bicara itu menganggap bahwasanya kalimat Zaid ini tadinya menjadi subjek, berubah menjadi maf'ul, berubah menjadi jar majrur ila akhirih. Itu ketika kita maknai i'rab bermakna maknawi. Nah, lalu apa Ustadz konsekuensi dari kita memaknai i'rab itu bermakna lafzi dan i'rab itu bermakna maknawi? Konsekuensi paling logisnya adalah adanya perbedaan dari cara kita mengi'rab. Contoh misalnya ketika kita katakan fa'ilun, maka ketika kita maknai i'rab bermakna lafzi, maka kita katakan fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Kapan kita mengatakan seperti itu, Ustadz? Ketika kita maknai i'rab itu bermakna lafzi. Dan setiap kitab yang menuliskan i'rab dengan cara begini, berarti kita bisa kita pastikan bahwasannya dia menganggap i'rab itu bermakna lafzi. Nah, terus konsekuensi yang kedua, ketika kita memaknai i'rab bermakna maknawi, maka kita katakan fa'ilun marfu'un. Sama-sama fa'ilun marfu'un. Hanya saja kita tambahi wa alamatu raf'ihi, dan alamat rofaknya, maksudnya adalah alamat perubahannya itu dengan dhammah. Jadi fa'ilnya itu ada dalam diri kita, ada dalam benaknya mutakalim, tetapi harokat yang keluar dari lisan kita itu merupakan alamat adanya perubahan yang kita maksudkan di dalam benak kita. Nah, itu yang disebut sebagai namanya i'rab bermakna maknawi. Nah, karena di sini ulama berbeda pendapat, maka kita perlu tinjau terlebih dahulu. Apakah penulis kitab yang sedang kita kaji kitabnya itu apakah memaknai i'rab itu sebagai makna lafzi atau bermakna maknawi? Oh, ternyata kita dapati bahwasannya Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala itu mengatakan atau menganggap i'rab itu bermakna maknawi. Maka kita perlu mengikuti apa yang menjadi mazhabnya, apa yang menjadi pendapatnya. Bahwasanya beliau mengatakan i'rab itu bermakna maknawi. Maka kita perlu mengambil definisi dari apa yang beliau sampaikan. Dan ternyata beliau sampaikan bahwasanya i'rab itu merupakan taghyiru ahwali awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhon au taqdiron. Nah, itu adalah definisi yang sempat atau yang pernah kita baca sebelumnya. Nah, lalu di dalam pembahasan i'rab bermakna maknawi ini ternyata ada dua macam. Ada yang disebut sebagai namanya i'rab lafzi, ada yang disebut sebagai namanya i'rab taqdiri. Ini ada dua nih, ada dua i'rab ini. Nah, i'rab bermakna lafzi, i'rab bermakna maknawi. Sebentar.
Oke, baik. Nah, ternyata kita dapati i'rab itu ada dua, ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. Dan kita kemarin sudah katakan bahwasanya i'rab yang dimaksud dengan i'rab lafzi adalah i'rab yang nampak perubahannya di lisan kita. Contohnya semisal kita katakan ja'a Zaidun. Zaid awalnya dia kan tidak berharokat. Kemarin kita sudah sepakati Zaid. Lalu kalimat Zaid ketika masuk ke dalamnya Ja'a, maksudnya adalah Zaid itu disertakan dengan kalimat Ja'a, menjadi Ja'a Zaid, maka dal yang ada pada kalimat Zaid itu berubah menjadi dommah. Maka kita katakan Ja'a Zaidun. Setelah sebelumnya harokatnya itu hanya kasroh saja atau harokat sukun. Lalu ketika Zaidun berpindah atau kita ganti ja'anya menjadi ro'aitu, maka kalimat Zaid, dalnya itu berubah menjadi Zaidan. Nah, begitupun juga dengan ketika kita masukkan kalimat marortu bi Zaidin. Kalimat dal yang ada pada Zaid berubah menjadi kasroh tain. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu dinamakan sebagai yang namanya i'rab lafzi. I'rab yang nampak pada lisan kita. Itu disebut sebagai namanya i'rab lafzi. Nah, sedangkan yang kedua ada namanya i'rab takdiri. Nah, i'rab takdiri kemarin kita katakan ada tiga. Pertama ada ta'azur, betul? Yang kedua ada fiqol. Yang ketiga ada namanya munasabah. Nah, itu adalah tiga i'rab takdiri yang alhamdulillah kita sudah terangkan di apa pada pada materi-materi sebelumnya bahwasanya i'rab takdiri itu ada ta'adzur, ada istiqol dan juga ada munasabah. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada hal tersebut. Nah, ini adalah sekilas tentang beberapa perihal yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi pengajian kita atau pembahasan kita di permasalahan tentang rofa. Jadi kita sedang membahas tentang alamatur rofa. Dan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya i'rab itu punya 4 macam atau punya 4 lakob. Ada namanya rofa, ada namanya nasob, ada namanya jar atau mahfud atau khofat, ada namanya jazm. Nah, ternyata dari masing-masing 4 yang tadi disebutkan, ternyata dia punya turunan lagi. Punya turunan lagi. Rofa itu ada domah, ada waw, ada alif, dan ada nun. Dan nasob itu punya 5. Alif, fathah, alif, kasroh, ya, dan hazfun nun. Dan majrur atau khofat itu punya 3. Kasroh, ya, dan juga fathah. Sedangkan jazm punya 2, yaitu sukun dan juga al-hazfu. Nah, itu merupakan alamat-alamat dari keempat lakob dari i'rab tersebut. Nah, kita baru berhenti pada pembahasan alamatul rofa. Alamat rofa ini ada domah, waw, alif, dan nun. Oke, domah, waw, alif, dan nun. Artinya, setiap kalimat yang diakhiri oleh domah atau harokatnya domah atau harokat hurufnya itu diakhiri oleh waw atau oleh alif atau nun, maka bisa kita pastikan bahwasanya dia itu menunjukkan makna rofa. Rofa itu artinya apa, Ustadz? Rofa itu berarti dia menjadi inti dari kalam atau umdatul kalam. Karena rofa merupakan sebuah hal yang pokok di dalam penyusunan kalimat Arabiyah. Contoh misalnya kalimat ja'a Zaidun.
kalimat Zaidun itu menjadi sesuatu hal yang pokok. Kenapa? Karena kalimat ja'a tidak akan pernah bisa diketahui selama-lamanya tanpa kehadiran kalimat Zaid. Maka kalimat Zaid tersebut menjadi rofa, atau dalam hal ini menjadi umdatul kalam, menjadi pokok, menjadi inti dari kalam. Nah, itu kalau misalkan kita bicara di jumlah fi'liyah. Kalau misalkan kita bicara di jumlah ismiyah, kita contohkan Zaidun mujtahidun. Kalimat Zaid itu tidak akan pernah bisa difahami maknanya tanpa kehadiran kalimat mujtahid. Begitupun juga dengan kalimat mujtahid, tidak akan pernah bisa difahami tanpa adanya kalimat Zaid. Oleh sebab itu, kedua hal ini, kalimat Zaid dan kalimat mujtahid, itu menjadi sesuatu hal yang pokok untuk disebutkan. Karena kalau dia tidak disebutkan, dia tidak akan pernah bisa difahami. Nah, ini yang disebut sebagai namanya umdatul kalam. Adapun nanti di pembahasan nasob, di pembahasan jar atau khofat, di pembahasan tentang jazm, itu semua disebut sebagai yang namanya fudlah. Disebut sebagai namanya fudlah. Jadi ada umdah, ada namanya fudlah. Nah, kalau umdah itu khusus untuk rofa saja. Tapi kalau fudlah itu ada 3. Bisa itu adalah nasob, bisa itu adalah jar, bisa itu adalah jazm. Fudlah itu tulisannya kurang lebih begini. Fudlah pakai fa, habis itu bot, habis itu tak marbutoh. Fudlah, fudlah. Sedangkan umdah pakai ain, umdah. Nah, ini disebut sebagai namanya ini adalah 2 istilah yang nanti akan terus berulang di semua kitab-kitab nahwu. Ada disebut sebagai namanya umdatul kalam, ada nanti disebut sebagai namanya fudlatul kalam. Tapi kadangan para ulama itu nggak nyebut kata kalamnya. Mereka hanya sebut kata-kata al-umdah atau al-fudlah saja. Tapi maksudnya adalah umdatul kalam dan fudlatul kalam. Oke, baik. Ini adalah beberapa muqaddimah, beberapa ulasan yang kemarin sudah kita bahas. Oke, sebelum kita lanjut kepada pembahasan tentang alamat dari atau mawadi dhammah atau alamat pertama dari alamat rofa, sampai di sini coba ada yang masih kebingungan, masih belum paham terkait dengan materi sebelumnya ataupun hal-hal yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini, tafadhol silahkan. Atau pernah ada diskusi terkait dengan nahwu, terus nggak difahami diskusinya, silakan. Ada? Oke, yuk kalau nggak ada, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu taala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Nah, kita sampai kepada pembahasan mengenai tentang mawadi' dhammah atau tempat di mana rofa itu berada. Salah satu tempatnya ada di dhammah. Nah, kemarin sudah kita baca ini, insya Allah sudah kita baca. Terus kita katakan, "Tsumma dzakara ma yakunu likulli wahidatin min hadhil alamat." Insya Allah nanti di akhir kita akan bahas tentang ma ya, tentang ma yang kemarin 2 minggu lalu sempat saya janjikan untuk dibahas secara mendetil, dan juga kita akan coba praktikkan di dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang sering muncul, terutama di dalam definisi. Insya Allah ta'ala. Oke,
Tsumma dzakara ma yakunu likulli wahidatin min hadhil alamatil arba'i ala sabilil lafzi wan nashri wal murattab. Kemudian musannif kitab dzakara menyebutkan ma yakunu apa-apa yang seharusnya ada likulli wahidatin pada setiap alamat-alamat dari rofa min hadhil alamat il arba'ah dari alamat yang empat tersebut ala sabilil lafzi wan nashri. Beliau mengurutkannya berdasarkan lafzi wan nasri, berdasarkan urutan dari yang beliau sebutkan. Al-murattab, yang mana hal tersebut itu tersusun. Biqaulihi, beliau mengatakan, fa'ammat dommatu. Adapun dommah yang menjadi alamat pertama dari rofa, alamat dommah, Allahumma shalli ala Muhammad, i'rab rofa yang mana direpresentasikan, diwakili oleh yang namanya doma itu berada di dalam empat tempat. Pertama, fil ismil mufrodi, yang kedua wajam itaksiri, yang ketiga wajam ilmu annasi salimi, yang kelima wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Jadi, ketika kita mendapati, misalnya coba sebutkan satu kalimat isim mufrad, Ustadz. Misal kita katakan kolamun, apalagi misalnya katakanlah sabburotun, apalagi misalnya katakanlah zaidun, misalnya apalagi kitabun, misalnya apalagi perkara Ustadz amrun. Nah, itu semua adalah yang disebut sebagai namanya isim mufrad. Artinya, sebentar. Oke. Ini yang kemarin. Ini. Oke. Apa? Yuk, ulang lagi. Bahwasannya kita punya i'rob. Ya. I'rob. I'rob itu ada 4 macam. Ada yang namanya rofa, ada yang namanya nasob, ada yang namanya khofat, ada yang namanya jazm. Nah, rofa itu ada 4 alamat, nasob ada 5 alamat, khofat ada 3 alamat, dan jazm ada 2 alamat. Oke. Nah, 4 alamat pertama itu adalah domah. Contoh Ustadz misalnya, contoh kalimat ja'a zaidun. Oke. Kalimat zaid ini dia mufrad atau jamak? Jawabannya dia itu adalah mufrad. Dari mana Ustadz tahu kalau dia itu mufrad Ustadz? Nah, pertama, ketika kita ketika kita menentukan sebuah kalimat dia itu harokatnya kasroh, dom, kasroh, fathah, domah ataupun sukun, maka pengetahuan kita pertama yang harus kita punya adalah kalimat ini adalah isim, fiil atau huruf. Itu dulu. Jadi di dalam analisis teks atau di dalam kita membaca kitab, pemahaman pertama yang harus dimiliki oleh seseorang pembaca kitab, dalam hal ini adalah berbahasa Arab, dia harus mengetahui terlebih dahulu jenis kalimat yang dia sedang baca. Apakah dia itu isim, apakah dia itu fiil, ataukah dia itu harfun. Itu dulu. Jadi kita catat dulu yang pertama, untuk menganalisa kita harus menentukan, ya,
menentukan apakah itu isim, apakah fiil, ataukah harfun. Nah, ini adalah pengetahuan kita pertama yang harus kita miliki. Berarti Ustadz, untuk mempelajari nahwu kita butuh permulaan dulu dong Ustadz. Untuk mengetahui apakah itu isim, apakah itu fiil, ataukah harfun. Jawabannya ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam isim, macam-macam fiil, dan macam-macam harfun. Nah, alhamdulillah kalau misalkan nanti teman-teman punya kesempatan untuk memurojaah video-video saya, di video saya yang bahas tentang yang saya mengkaji ulang kitab Jurumiyah itu, saya di awal itu hampir 10 pertemuan sampai 12 pertemuan saya hanya membahas tentang macam-macam isim, macam-macam fiil, dan macam-macam harfun. Nanti silakan dirujuk itu ke situ. Kenapa Ustadz kok kita perlu untuk mengetahui hal tersebut Ustadz? Ya, sebab tanpa kita bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana harfun, kita tidak akan pernah sama sekali mengetahui apa harokat akhir dari sebuah kalimat tersebut. Jadi, kita tentukan dulu ketiga kalimat ini. Nah, pertama, kita kaji terlebih dahulu. Ja'a isim atau fiil atau huruf. Oh, ternyata dia itu adalah fiil. Oke. Fiilnya fiil apa? Fiil madi. Oke, fiil madi. Maka pengetahuan kita tentang fiil madi harus ada dalam benak terlebih dahulu. Kedua, kalimat zaid. Kalimat zaid isim, fiil atau huruf? Jawabannya dia itu adalah isim. Nah, isim ternyata ada banyak Ustadz. Ya, isim ada banyak. Isim itu dibagi menjadi 3. Isim berdasarkan adat atau berdasarkan bilangan itu ada namanya mufrad, ada namanya musanna, ada namanya jamak. Oke, ini berdasarkan bilangan. Kedua berdasarkan gender. Isim itu ada isim muzakkar, ada isim muannas. Ini berdasarkan gender. Yang kedua berdasarkan apa lagi ya? Misalnya, oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Isim berdasarkan apakah dia itu sehat sehat atau tidak huruf-hurufnya. Ada namanya isim sahih, ada namanya isim mu'tal. Nah, ini adalah 3 jenis isim yang biasa saya gunakan untuk mempermudah teman-teman mengetahui tentang jenis-jenis isim. Nah, maka pengetahuan kita tentang apa itu isim mufrad, apa itu isim musanna, apa itu isim jamak, apa itu isim muzakkar, apa itu muannas, apa itu isim sahih atau itu isim mu'tal, itu diperlukan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ke dalam ilmu nahwu. Maka dari sini sebenarnya kita bisa loh mengetahui bahwasanya jadi sebelum orang itu belajar nahwu, hendaknya mereka itu memiliki bekal tentang pengetahuan tentang 3 hal ini. Isim berdasarkan bilangannya, isim berdasarkan muzakkar dan muannasnya, dan isim berdasarkan sahih atau mu'talnya. Oke, baik. Anggaplah kita sudah mengetahui itu semua. Tapi sebelum itu, ada yang masih belum mengetahui tentang apa dari istilah-istilah ini? Sebelum kita lanjut nih. Ada yang belum mengetahui? Nggak apa-apa, bilang saja. Nanti akan saya tunjukkan beberapa rekamannya. Semoga bisa jadi ada yang belum dari Bu Enda, Mbak Widya, tentang nama isim-isim ini? Dari Mbak Indi juga Tafadol, Mbak Nur Laila. Sudah ya, sudah mengetahui semua ya. Nanti insya Allah nanti musonif kita akan mengulang lagi kok di sini. Oke, taib. Terus berikutnya, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya ja'a zaidun, maka ini adalah isim, isim di sini adalah isim mufrad.
Kenapa kok begitu Ustadz? Ya, karena Zaid adalah isim mufrad. Maka karena dia isim mufrad, ketika dia dalam posisinya rofa, dia menjadi dun. Menjadi Zaidun. Nah, ini adalah tempat pertama. Lalu, kalau misalkan dia itu jamak, menjadi ja'a zaiduna. Nah, ini waw. Waw ini menjadi alamat kedua, rofa. Menjadi rofa. Ja'a zaiduna. Lalu, yang ketiga adalah alif. Ja'a az-zaidani. Za'a zaidani. Nah, ini adalah alamat ketiga, yaitu alif. Nah, kalau diperhatikan, nih, ini saya sedikit mengulas tentang asal-usulnya. Kan Zaidun itu merupakan dal ditambah nun. Betul? Karena tanwin adalah apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tanwin adalah nun sukun yang dia itu tidak diucapkan, dia diucapkan tapi tidak dituliskan. Nah, jadi Zaidun. Nah, kalau diperhatikan, nun yang ada pada tanwin itu sebenarnya tidak hilang. Tapi dia itu berganti, bertransformasi ke yang lain. Yang berubah itu apanya sih Ustadz? Yang berubah itu adalah domahnya. Nun yang ada pada tanwin itu akan berganti menjadi nun yang menjadi teman bagi waw. Nun yang menjadi teman bagi alif. Maka sejatinya Zai Dani. Nun ini merupakan pengganti dari tanwin. Maka kadangan kalau misalkan kita mau mengi'rab secara sempurna, alif itu merupakan tanda dari fa'il, sedangkan nun merupakan iwat dari tanwin atau pengganti dari tanwin. Dan ketika Zaiduna juga pun sama. Zaiduna. Jadi nun yang ada pada waw dan nun ini juga menjadi iwat dari tanwin. Adapun yang berubah itu adalah apanya Ustadz? Harokatnya. Zaidun, domah, terus berubah menjadi alif, terus berubah menjadi waw. Nah, ini yang disebut sebagai namanya i'rab. Sedangkan nunnya, nun yang ada pada Zaidani, nun yang ada pada Zaiduna, itu semua merupakan iwat dari tanwin. Iwat dari tanwin. Sampai di sini coba ada permasalahan berkaitan dengan alamat rofa ini atau domah ini, alamat rofa yaitu domah. Ustadz, Uh-uh. yang apa namanya tadi tadi pagi tuh saya dapat maklumat yang Zaidun yang tanwin itu Ustadz. Oke. Kan alhamdulillah tuh barusan Ustadz jelaskan yang nunnya ya Uh-uh. tidak berubah ketika Uh-uh. dia musanna sama jamak ya. Betul. Nah, kok saya jadi ada mengaitkan gitu Ustadz. Di dalnya itu kan domah tain tuh kan ada domahnya dua-dua ya Ustadz. Uh-uh. Domah tainnya. Nah, si domah yang awal itu kan khusus untuk alamat i'robnya. Nah, Betul. domah yang keduanya berarti dia si tanwin ya kan, Uh-uh. alamat tanwin ya. Uh-uh. Nah, berarti si domah yang awal itu bertransformasi jadi alif dan bertransformasi jadi wawu gitu ya Ustadz ya. Oke, boleh, bisa. Bisa seperti itu nggak Ustadz? Bisa, boleh. Karena eh, karena tadi apa namanya sempat yang di tanwin zaidunnya itu dibagi gitu saat penjelasan di domahnya yang pertama sama domah yang keduanya gitu. Uh-uh. Ketika Ustadz udah jelaskan tidak berubah hanya di i'rabnya alif dan wawu berarti di domah pertama gitu ya Ustadz ya. Uh-uh. Kalau Betul. semisal di penjelasan itu. Ya Ustadz. Ya, barakallah. Oke, ada lagi yang mau berkomentar ataupun ngasih tanggapan? Silakan. Atau bertanya juga silakan. Nah, ini baru yang pertama ya, kita bahas bicara tentang isim mufrad. Dan mohon maaf tadi udah ngelangkah-ngelangkah ke isim musanna dan juga jamak. Nah,
karena berkaitan erat soalnya. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Dari Bu Endah ada diskusi atau ada pertanyaan berkaitan dengan alamat yang pertama ini? Nanti insya Allah musonif kitab akan menjelaskan lebih detailnya lagi tentang apa itu isim mufrad, apa itu isim musanna, apa itu isim jamak. Nanti musonif kitab akan menjelaskan lebih panjang lagi tentang masing-masing itu semua. Ustadz, satu lagi Hmm. Ustadz. Hmm. Tapi di sebelum pembahasan ini ya Ustadz, yang di bab sebelumnya itu kok saya menjadi mikir gitu Ustadz, bertanya di bab kalam ya, babul kalam. Kenapa nanti di pembahasannya kalimat gitu Ustadz, tetapi disebutkannya tuh bab kalam gitu Ustadz, bukan Hmm. bab kalimat. Itu Oke, kenapa? eh itu apa namanya pernah saya mungkin pernah saya sebutkan. Jadi musonif kitab di situ tuh menjelaskan secara majemuk, bukan secara jami'. Artinya, musonif kitab itu di situ mengatakan pembentuk dari kalam itu tiga. Jadi apa namanya? eh Mana sih bahasanya kemarin tuh? Intinya gini deh intinya. Intinya gini. Maksud dari Ibnu Ajurum mengatakan kalam itu secara menyeluruh, secara kolektivitas. Pembentuk dari kalam itu hanyalah tiga. Itu. Itu yang dimaksud dengan kata-kata wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, tetapi secara jami' kalau misalkan kita rinci satu persatu, maka kalam itu tidak akan pernah keluar dari tiga hal, yaitu isim, fi'il, dan harfun. Nah, coba deh, nanti deh, gini deh. Nanti coba saya kasih rekaman saya waktu itu tentang pembahasan tentang apa namanya, kenapa kok disebut sebagai namanya aksamul kalam. Insya Allah nanti saya kasih deh, biar nanti saya nggak mengulang-ulang lagi, gitu ya. Oke. Sip. Ada lagi selain Mbak Ulan? Nggak ada? Oke, yuk. Yang kedua. Kalau ini tadi isi mufrad, yang sekarang yang kedua. Yang kedua adalah jamak taksir. Oke. Ada yang tahu jamak taksir itu jamak taksir dari Zaid ada atau tidak? Ada nggak jamak taksir dari Zaid? Pernah dengar nggak jamak taksir dari kalimat Zaid? Tidak. Nggak pernah. Oke, betul. Jawabannya memang nggak pernah ada. Belum belum Ustaz. Emang nggak pernah ada. Jadi jamak itu, jamak itu ada dua, Bu Endah, Mbak Wika. Ada yang disebut sebagai namanya jamak tashih, ada yang disebut sebagai namanya jamak taksir. Mm. Jamak tashih nanti akan kita kenal dengan istilah namanya jamak mudzakkar salim, ada yang namanya jamak muannas salim. Jamak taksir nanti ada dua, ada namanya jamak kilah, ada namanya jamak apa namanya kathroh. Nah, khusus untuk jamak tashih ini, khusus untuk jamak tashih yang dia diakhiri oleh waw dan nun ataupun alif dan ta, itu hanya khusus untuk sesuatu yang berakal. Nama orang, misalnya. Maka dia pasti dijamakkannya dengan jamak tashih namanya. Namanya jamak tashih. Sedangkan sesuatu yang tidak berakal itu disebut sebagai namanya jamak taksir. Sesuatu yang tidak berakal disebut sebagai namanya jamak taksir. Oleh sebab itu, maka kita tidak akan pernah mendengar
Zaid itu ada jamak taksirnya itu tidak akan pernah mendengar. Dan tadi tepat jawaban dari Bu Enda dan Mbak Wika, nggak pernah kita pasti dengar. Maka apa namanya, jamak taksir itu memang hanya khusus pada isim-isim yang dia itu tidak berakal. Contoh kolam, saburoh, terus mindil, lalu ada baitun, lalu ada kitabun. Itu pasti dia ada jamak taksirnya. Nah, jamak taksir itu wajib kita lihat kamus. Kenapa Ustadz kita harus lihat kamus? Sebab jamak taksir itu tidak punya kaidah tetap. Tidak punya kaidah tetap. Dalam kita menentukan harokat dan juga hurufnya. Mungkin di jamak kilah ada 5 wazan yang mungkin kita bisa menghafalnya. Di jamak kilah saja ya, jamak taksir yang dia itu kilah. Tapi untuk jamak taksir yang dia itu kathroh, dia itu tidak punya apa namanya format, tidak punya harokat dan tidak punya harokat dan huruf yang tetap. Dia random. Maka kita perlu merujuk ke kamus untuk mengetahui tentang jamak taksir atau jamak dari sebuah isim yang mana isim tersebut tidak berakal. Taib ya. Maka dalam hal ini kita perlu merujuk kamus. Dan hafalan kita berkaitan dengan jamak taksir itu benar-benar diuji. Nah, contoh misalnya, kolamun. Apa jamak taksirnya? Aklam. Oke, toib. Terus kalau kipas angin, Mbak Widya, kipas angin bahasa Arabnya apa? Oke, Bu Enda, kipas angin, Bu. Bahasa Arabnya apa? Kipas angin. Oke, Mbak Wika deh, Mbak Wika, Mbak Wika. Kipas angin, kipas angin. Kipas angin. Mirwah, Ustaz. Mirwah. Oke, baik, barakallahu fiik. Mirwahatun. Mirwahatun. Nah, mirwahatun. Oke, jamaknya apa Mbak Nur Laila? Ada yang tahu? Mirwahatun. Jamaknya? Jamak kalau kalau ingat ya, kalau misalkan saya bilang jamak pada isim yang tidak berakal, berarti maksudnya adalah jamak taksir. Pak, yuk. Ada yang tahu? Marawihu ya Ustaz. Marawih. Betul. Marawihu. Betul. Marawihun. Marawih. Nah, oke. Kalau perkara bahasa Arabnya adalah amrun, maka jamaknya apa? Perkara itu dia berakal atau tidak? Perkara, amrun. Ja'a amrun. Tidak. Tidak, oke. Berarti dia kalau jamak taksir atau jamak tashih? Taksir. Taksir, oke. Jamak taksirnya apa, Bu Nurani? Umur. Umur, Umurun. barakallahu fiik. Ya, betul. Oke, contoh lagi misalnya kalimat apa lagi ya yang jarang diketahui orang. Misalnya eh syampoh. Tahu syampoh nggak artinya apa? Syampoh. Syampoh itu kalau dalam bahasa Arab kadang disebut sebagai namanya tas. Syampoh. Tapi seringnya disebut sebagai namanya hakibah. Ini saya kasih sesuatu hal yang baru aja. Nah, syampoh. Syampoh. Syampoh itu kresek sebenarnya ini. Ini namanya syampoh. Tapi kadangan kresek yang ada ini
Ini kadang disebut sebagai namanya kis. Kisun. Kis. Kis. Pakai kis ya. Oke. Nah, contoh bahasa Arabnya adalah shonat. Shanat atau shunat. Nah, sedangkan kis jamaknya adalah akyas. Jamaknya adalah akyas. Oke, baik. Dan segala macamnya. Oke, dan segala macamnya yang menjadi jamak taksir. Oleh sebab itu, dari perkataan kita tadi, saat kita mendapati jamak taksir itu berada di rofa, katakanlah misalnya ja'at umurun, maka tanda dari jamak taksir tersebut adalah domah juga. Jadi ja'at umurun. Ustadz, kan bukankah umur itu, amrun itu laki-laki Ustadz? Tapi mengapa kok ketika dijamakkan dia ada tanda alif taknis atau tak taknisnya Ustadz? Jawabannya adalah, simpen kaidah ini, setiap jamak taksir, setiap jamak taksir itu dianggap sebagai sesuatu yang mu'annas. Dianggap sesuatu yang mu'annas. Maka istilahnya kullu jam'in mu'annatsun. Setiap jamak adalah mu'annas. Itu ambil kaidah itu dan terapkan nanti di setiap permasalahan. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kullu jam'in mu'annasun. Nanti akan disebutkan tentang apa itu jamak taksir dalam kalimat ini. Atau dalam syarah Qafrawi ini. Insyaallah ta'ala. Nah, ini adalah kalimat atau tempat kedua di mana rofaknya itu dengan domah. Yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Betul ya? Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, betul. Wa jam'il mu'annas salim. Oke. Jamak mu'annas salim itu apa, Ustadz? Jamak mu'annas salim itu adalah jamak yang dia itu masuk ke dalam isim tashih, tapi dia jamak mu'annas salim. Mudahnya, jamak mu'annas salim itu adalah isim yang diakhiri oleh alif dan ta. Alif dan ta. Misalnya, muslimat. Muslimat. Ketika dia diinginkan jamak, maka namanya muslimat. Tapi kalau satu namanya muslimah aja. Oke? Terus, misalnya fatayat. Fatayat. Alif dan ta di situ semua. Terus misalnya syabat. Alif dan ta. Tolibat. Tolibat. Alif dan ta. Terus darisat. Ila akhirih. Semua isim yang diakhiri oleh alif dan ta itu masuk ke dalam jamak tashih, namanya jamak mu'annas salim. Maka kalau misalkan dia itu berada di dalam posisi rofa, maka kita katakan ja'at al-muslimatu. Nah, ini adalah posisi ketika dia dalam keadaan rofa, atau dia menjadi umdatul kalam, atau dia menjadi fa'il. Nah, ini adalah yang disebut sebagai namanya rofa. 3 alamat yang dimana menjadi alamat dari rofa, yaitu
ada di isim mufrad, contohnya adalah ja'a zaidun. Isim jamak taksir, contohnya adalah ja'at umurun. Dan jamak muannas salim, contohnya adalah ja'at al-muslimatu. Nah, sedangkan yang terakhir, nanti insya Allah pembahasannya agak panjang. Nanti kita akan dari baca saja, insya Allah nanti kita akan coba jelaskan lebih detail lagi. Karena fi'il mudhari ini agak panjang sedikit pembahasannya, dan insya Allah kita akan detailkan lagi setelah kita baca. Oke, sampai di sini coba. Tafadhol, kalau ada diskusi atau ada pertanyaan berkaitan dengan maudhi' dari dhammah ini. Maudhi' dhammah, yaitu ada di isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Silahkan. Nggak ada, yuk kita, kalau nggak ada kita. Ustadz Pipin tanya. Ah. Tapi kan kalau tadi dia jamak taksir, ada juga kan Ustadz yang dia berakal gitu. Contoh, misal Pedagang gitu. tujar Tajirun, gitu. tujar. Oke, taib. Benar? Betul, betul. Oh, Barakallahu gitu. fiik. Betul. Berarti kan saya bisa tambahin di catatan ya Ustadz, bahwa kalau di jamak taksir bisa dikondisi untuk yang berakal juga gitu ya. Betul, betul. Barakallahu fiik. Ya. Berarti ditambahinnya gini, sebagian besar gitu. Oh, iya. Baik Ustadz. Syukran Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ini kalau di dalam ilmu berdebat, statement saya ini dipatahkan dengan satu istilah, dengan satu contoh. Maka statement saya bisa langsung dihantam. Wah, seperti Ustadz, statement Ustadz bisa dihantam hanya dengan satu contoh saja. Ya nggak apa-apa, ada kulihal nggak apa. Barakallahu fiik. Betul. Ya, ada lagi yang lain? Sodik juga itu sodik. Sodik. Kan asdiko jamaknya. Nah, itu juga tuh berarti statementnya Ustadz juga bisa dipatahkan dengan contoh itu. Tujar, asdiko, soduk, ila akhirih. Ada lagi? Barakallahu fiik. Dari Mbak Nur Laila, Mbak Indi, Mbak Widya, Bu Endah, ada diskusi? Oke, nggak ada. Yuk, lanjut. Kita lanjutkan. Ya. Ya. Siapa yang baca ya hari ini ya? Saya kemarin, terakhir siapa kemarin? Ada yang ingin nggak? Yang baca siapa? Terakhir kemarin Mbak Widya. Nggak video, oke. Berarti setelah Mbak Widya, sebentar, saya lihat catatan dulu. Setelah Mbak Widya, siapa? Setelah Mbak Widya adalah Mbak Nurul. Mbak Nurul nggak masuk. Mbak Indi, bisa baca, Mbak? Bantu saya baca. Ini. Yakni annal maudi al-awwal. Bisa? Oke deh, yang lain. Bu Rani, bantu saya Bu Rani. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari Yakni. يعني أن المودي الأول مما تكون الضمة فيه علامة للرفع الاسم المفرد والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما
Mm-mm. ولا من الأسماء الخمسة فإن كلا Hmm. من الأربعة لا يقال له مفرد مفرد في هذا الباب. Oke, barakallahu fiik. Nah, ini nih. Perhatikan apa namanya maksud dari sini. Istilah mufrad itu ada 6 atau 7 ya? Ada 7. Ada 7 atau ada 6? Ada 6. Ada 6 istilah yang nanti akan berserikat kalimat mufrad. Perhatikan. Di bab khobar nanti ada mufrad. Di bab isim la ada namanya mufrad. Di babul munada ada isim mufrad. Semuanya pakai istilah mufrad. Nah, tetapi yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah nih, di garis bawahi, di stabilo tebal-tebal. Jadi yang dimaksud dengan isim mufrad adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqa bihima wala minal asma'il khamsah. Ini yang dimaksud dengan isim mufrad. Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsati. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Kita harus tanya lagi kepada yang bertanya. Ini ada di bab apa, Ustadz? Bab isim berdasarkan jumlahnya, berdasarkan bilangan, atau di bab yang lain? Ustadznya bilang, misalnya, ini isim mufrad yang berada di bab isim dalam dibagi menjadi 3, mufrad, musanna, dan jamak. Maka jawabannya adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Ini adalah definisi dari isim mufrad. Apa maknanya, Ustadz? Ma laisa. Nah, di sini sembari kita coba bahas detail ya tentang ma ya. Oke. Ma di sini itu dimaknai 2. Pertama, dia sebagai isim mausul bermakna alladzi. Jadi alladzi laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi ma bermakna alladzi. Berarti kalau dia bermakna alladzi, maka laisa ini, kan laisa dia seperti kana. Dia membutuhkan isim kana, dia membutuhkan khobarnya. Maka laisa di sini itu isimnya adalah domir. Huwa. Kembalinya kemana? Kembali kepada laisa. Jadi laisa di sini menjadi silah mausul. Jadi ma alladzi laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsah. La di sini sebagai la atof. La atof, ya. Wala majmu'an, dan majmu'an di sini menjadi ma'tuf dari musannan, mulhaqqan juga menjadi ma'tuf bagi musannan. Oke, itu i'rab pertama dari ma. Dan ma di sini selalu akan berulang-ulang di setiap penyebutan definisi. Oke, itu yang pertama. Apa yang pertama tadi? Disebut sebagai namanya ma bermakna alladzi. Ma Isim bermakna mausul. isim mausul. Betul, isim mausul. Silah mausulnya mana? Kalau ditanya silah mausulnya mana? Laisa, Ustaz. Laisa. Laisa. Laisa beserta isimnya dan juga khobarnya. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ma bermakna isim nakiroh mausufah. Isim nakiroh mausufah. Isim nakiroh. Kalau tadi bermakna alladzi, kalau yang kedua ini bermakna syai'un. Bermakna syai'un.
Jadi syai'un laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Jadi bermakna syai'un. I'rabnya apa Ustadz? Kalau tadi bermakna isim mausul, kalau ma bermakna syai'un, dia di'irab sebagai mubtada. Laisanya sebagai sifat. Sifat bagaimana? Sifat bagi syai'un. Jadi, laisa musannan wala majmu'an ila akhirih sampai kata khamsah, itu merupakan sifat dari kata syai'un. Itu merupakan i'rab kedua. Nah, kalau misalkan nanti ada soal, coba i'rab kalimat ma pada definisi berikut ini. Maka jawabannya ada dua. Bisa bermakna alladzi, bisa bermakna syai'un. Kalau dia bermakna alladzi, kalimat setelahnya menjadi silah mausulnya, sedangkan ketika dia itu bermakna isim nakiroh mausufah, maka kalimat setelahnya adalah sifat bagi syai'un tersebut. Berarti kita maknai sesuatu yang mana, nah, berarti kan kalau misalkan sifat kan pakai ada istilah yang mana dia itu bukan musanna, bukan pula jamak, bukan pula dia itu mulhaq. Nanti ada kata ilhaq. Atau mungkin teman-teman sudah pernah dapetin di bab di isim apa di di kitab sorof tentang masalah ilhaq. Ya, dia itu bukan mulhaq kepada musanna, bukan mulhaq kepada jamak, bukan juga bagian dari asmaul khamsah. Nah, ini disebut sebagai namanya mufradun. Oke, tafadhol kalau ada diskusi sampai sejauh ini berkaitan dengan ma beserta definisi dari isim mufrad. Dari Bu Rani ada diskusi? Allah, sudah start. Ingat ya, ini ma ini harus dihafal karena dia akan terus berulang-ulang terus di semua kitab, baik itu kitab fikih, kitab usul fiqh, kitab hadis, kitab mustalahul hadis, di kitab nahu, di kitab sorof, pasti akan selalu berulang. Bu Enda, ada pertanyaan terkaitan dengan ma ini atau perlu diulang? Oh, afwan Ustaz. Tapi kan ma itu dimaknai dengan tidak. Enggak bisa. Kalau dalam hal ini dia tidak. Jadi ma itu kan ada banyak ya. Kalau misalkan kita bilang ma dorobtu, maka ma di situ bermakna tidak. Tapi dalam hal ini ma di sini bukan bermakna tidak, bermakna alladzi atau syai'un. Tergantung konteks kalimat berarti. Tergantung konteks kalimat tepat. Betul. Apa Ustaz, berarti ma di situ tuh sebagai penjelas ya Ustaz? Kenapa kok bisa dimaknai Bukan. penjelas? Dari mana coba? Maksudnya dia menjelaskan arti dari mufrad itu bukan Ustaz? Oh, kalau itu ya betul. Karena di sini disebut sebagai namanya ta'rif. Ta'rif itu berarti sesuatu yang menjelaskan mu'arraf. Mu'arraf itu sesuatu yang dijelaskan. Kalau ta'rif sesuatu yang menjelaskan. Ya boleh kalau dimaknai seperti itu boleh. Karena disebut sebagai namanya ta'rif. Ma laisa musan. Yuk ada lagi? Atau kadang juga dimaknai apa. Boleh. Apa. Kemarin juga kan sempat kita bilang tuh. Baik itu bermakna alladzi atau bermakna syai'un, kita maknai sebagai namanya apa-apa yang. Boleh juga. Oh, syai'un itu maksudnya apa gitu ya. Betul. Yuk, dari Mbak Wika, ada diskusi nggak? Alhamdulillah kita ketemu kebetulan jadi bisa langsung ini praktiknya. Dari Mbak Nia, ada diskusi nggak sampai sejauh ini?
Mbak Widya, ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Oke, yuk lanjut. Fa inna kullan. Nah, coba kulan di sini ada yang tahu nggak tanwinnya jenisnya apa? Fa inna kullan. Tanwin di sini tanwin apa namanya? Ayo, diingat-ingat tanwin ada berapa jenis, Mbak Ulan? Ada 4 Ustaz. Ada 4, apa aja? Tanwin tamkin ya. Terus Ada tanwin iwad. tanwin iwad terus? 2 lagi nih. Tar. Ada yang bisa bantu nggak? Bisa bantu Mbak Bulan? Tanwin iwad, tanwin tamkin, terus tanwin apa lagi? Muqabalah. Kobalah, terus tanwin apa lagi? Ada satu lagi. Tar. Tankir bukan, Ustaz. Barakallahu fiik, tanwin tankir. Oke, sekarang Mbak Bulan. Kulan di sini tuh dia tuh masuk ke tanwin yang jenis yang mana? Nah, Widya, bisa bantu Mbak Bulan nggak? Tamkin. Tar. Salah. Iwad. Oke, iwat betul. Iwatnya iwat dari mana? Iwat itu ada 3 kan? Betul. Yuk, iwat dari apa aja? Iwat dari kalimat, iwat dari huruf, sama iwat dari... Ayo, iwat dari apa? Iwat dari Jumlah. jumlah. Nah, ini iwat dari mana? Iwat dari kalimat. Kalimatnya apa? Fa inna kulla naw'in. Jadi kalimat nau'nya itu diganti. Fa inna kulla naw'in min hadhil arba'ati la yuqalu lahu mufradun fi hadzal bab. Jadi ini kulan di sini tuh menjadi pengganti dari kalimat musanan, menjadi kalimat majmu'an, menjadi pengganti dari kalimat mulhaqon, dan menjadi pengganti dari kalimat wala minal asma'il khamsah. Jadi fa inna kulla naw'in min hadhil arba'ah ay minal musanna wal majmu'an wal mulhaqon wala minal asma'il khamsah la yuqalu lahu mufradun fi hadzal bab. Begitulah cara kita memaknainya. Oke? Nah, biasanya kalau sorogan itu begitu dia ditanya. Ini jenisnya apa? Ininya apa? Apa bisa dibaca seperti itu? Oke, yuk sampai di sini. Ada pertanyaan? Bisa kita lanjut? Yuk kita lanjut. Ustadz, tadi yang mau tadi. Kemarin itu saya pernah baca yang mausulah ya. Iya ya. Nah itu kan dia itu ada ciri-ciri tertentu ya Ustadz. Maksudnya enggak apa sekedar konteks kalimat kan Ustadz. Maksudnya ada ciri-ciri tertentu gitu Ustadz yang saya temui gitu. Oke, yang kemarin kita katakan kalau yang kemarin bahwasannya setelahnya itu adalah isim. Kalau setelahnya isim Iya. berarti ya itu bisa juga. Atau Tapi fi'il gitu Ustadz. betul. Kalau fi'il, tapi sebenarnya ala kulin dari dua isim ataupun fi'il dia sama-sama bermakna dua, Mbak. Gitu. Maksudnya Ustadz? Maksudnya gini, kemarin kan saya berstatement, ya kan? Saya berstatement.
Kalau misalkan setelah ma itu adalah isim, semisal kata-kata kemarin kita katakan malikulin ini kan, malikulin, maka saya katakan, saya berstatement bahwasanya setelah ma itu adalah bermakna isim, bermakna syai. Ya. Terus kalau misalkan ma setelahnya adalah yakunu atau fiil, maka dia bermakna alladzi. Nah, tapi lagi-lagi di situ kita kasih catatan goliban, sebagian besar. Sebagian besarnya maknanya kayak gitu. Tapi nggak selalu, sebagian besarnya kayak gitu. Itu maksudnya, Mbak Ulan. Mafhum? Oh iya, Mm-mm. iya Ustaz. Berarti kalau misalkan si Syai ini secara ghalibannya itu setelahnya isim. Mm-mm. Hmm. Tapi kalau misalkan mausul Mm-mm. itu adalah fi'il gitu Ustaz. Mm-mm. Betul. Oh, Tapi nggak menutup iya. kemungkinan bisa bermakna dua ketika dia datangnya dalam keadaan isim. Ketika setelah ma itu adalah tidak menutup kemungkinan ma itu bermakna dua ketika dia itu datang setelahnya fiil. Jadi ma dalam kalimat yakunu di sini bisa bermakna alladzi, bisa bermakna syai. Tidak menutup kemungkinan. Itu ya. Oke, ada lagi? Berarti dalam kalimat dalam jumlah itu dalam satu paragraf itu Ustaz hanya dua aja Ustaz maknanya. Ya. Ada mausul dan Mm, betul. syai. Berarti nggak masuk dalam ma yang lain ya Ustaz ya. Mm. Nah, tadi pertanyaan Bu Rani tadi, ma bisa bermakna tidak Ustadz. Ya, tergantung konteks kalimat. Gitu, tergantung konteks kalimatnya. Ada lagi? Ada? Oke, yuk, Jod. Nah, Alhamdulillah kita sudah selesai. Oke, yuk baca lagi Bu Rani, tolong Bu Rani. Baik, Ustaz. Summa la farqa fil ismil mufradi baina ayyakuna ma'ruban. Bidam Bukan mu'raban. ma'ruban, mu'roban. mu'raban. Mu'raban bidammati dzahirati aw muqaddarati fadh-dhahiratu nahwi. Bisa Ja'a nahwu, Zaidun. bisa nahwa, bisa nahwa aja nahwa. Nahwa. Hmm. Ja'a Zaidun wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Wala farqa fi dhammatil muqaddarati baina ayyakuna antakuna muqaddaratan lita'azzuri au muqaddaratan listiqali. Fal muqaddaratu lita'azzuri nahwa ja'al fata wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin wa al fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Mana min zuhuriha ta'azzuri. Ta'adzuru. Ta'azzuru. Ya, dinaikin Ustaz. Oke, baik. Wal muqaddaratu listiqal nahwa ja'al qadi wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin. Wal qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun 'alal ya'i man'a min zuhuriha as-siqalu. Kalau mau disebutan ya-nya berarti al-qadiyu. Bukan qadi. Qadi. Al-qadiyu. Ya, karena katanya siqal Ustaz. Betul. Makanya nggak disebutin lebih baik. Iya. Ya, lanjut Ustaz. Oke, cukup. Nah, ini apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya adalah domahnya itu dalam setiap tempat, baik itu dia itu apa namanya kelihatan, nampak atau nggak nampak, dalnya itu kan,
Kalau dal di domah pada dal kan nampak tuh. Domah pada kalimat Zaid kan nampak. Zaidun. Nah, kalau di fata kan fatayu harusnya. Nggak ada. Qadi nggak ada juga. Qadi aja. Berarti dia muqaddaroh namanya. Dikira-kira ada. Maka karena dikira-kira ada, maka dia dianggap ada. Karena dikira-kira ada, maka dianggap ada. Nah, sesuatu yang diperkirakan itu sama dengan sesuatu yang nampak. Oh, berarti antara zohir ataupun muqaddar itu sama-sama dianggap sebagai adanya perubahan dengan doma. Jadi, maksudnya gimana sih Ustadz? Maksudnya gini, gampangnya ya, mudahnya adalah baik isim itu dia itu harokatnya nampak atau tidak nampak, dia itu dianggap ada domah. Nah, gitu aja. Oke. Baik isim itu nampak ataupun tidak nampak domahnya, ketika dia dalam posisi rofa, barisnya rofa, maka dia domahnya itu dianggap ada. Nah, ini maksudnya. Jadi mau dia itu kalimat isimnya dengan ta'a, isimnya baik dia itu adalah isimnya isim mu'tal, baik itu mu'talnya karena mankus ataupun mu'talnya karena maksur, dianggap ada domah di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan dianggap adanya domah. Itu ya. Nah, ja'al qadi, ja'al fata, ila akhirih. Oke, sampai di sini. Ada diskusi lagi? Oke, lanjut aja dulu, Bu. Ustadz Afan, yang muqaddar itu disebutkan dianggap atau dikira-kira Ustadz? Dikira-kira. Tadi saya nyebutin dua hal ya, kayak dikira-kira aja. Dikira-kira. Karena takdir. Soalnya waktu itu pernah ada perdebatan gitu Ustadz, dikira-kira atau dianggap atau ya, maksudnya itu kebanyakan itu kalau dikira-kira itu enggak kok ngira-ngira gitu. Kan i'rab itu harus jelas gitu. Nah, makanya gitu. banyak yang menganggap dianggap gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Ya bolehlah kalau begitu, biar kan sebenarnya ada istilah gini loh Mbak Ulan. Ada istilah dalam ilmu, ya mungkin dalam istilah umum lah, ada namanya la musyahata fil istilah. Pernah dengar nggak? Tidak ada perdebatan dalam istilah. La musyahata fil istilah. Musyahata fil istilah. Di dalam kitab Saksya Jilid 1 kalau nggak salah itu juga disebutin juga itu. La musyahata fil istilah. Artinya apa Ustadz di situ Ustadz? Artinya ketika sebuah istilah itu sudah diketahui secara umum, muqaddar misalnya, antara saya sama Mbak Ulan sudah tahu arti muqaddar itu apa. Ya nggak perlu diperdebatkan apakah itu maknanya dikira-kira atau maknanya dianggap. Nggak perlu ada perdebatan sebenarnya. Kenapa? Karena muqaddar di antara kita itu sudah saling ma'ruf, sudah saling diketahui. Jadi nggak perlu ada perdebatan. Kecuali kalau muqaddar yang Mbak Ulan anggap sama muqaddar yang saya anggap itu berbeda, baru. Di situ kita harus mendudukkan istilah tersebut. Itu ya, Mbak Ulan ya. Jadi nggak perlu ada perdebatan. Nah, terus berikutnya, lalu gimana Ustadz? Apa namanya untuk kita bisa keluarlah dari hal-hal yang kayak gini? Ya sudah, kalau misalkan kalau dianggap muqaddar di mana bermakna kira-kira, ya sudah, boleh dikira-kira. Tapi kalau muqaddar dimaknai sebagai dianggap, ya boleh juga lah dianggap. Dua hal itu sama kok. Oke, berarti kalau misalkan Mbak Ulan tadi punya hujah bahwasanya dianggap, silahkan muqaddar dimaknai sebagai sesuatu yang dianggap. Ada lagi yang lain? Enggak sih, kalau saya menyimpulkan perdebatan itu gitu Ustaz. Oh, jadinya kayak dikira-kira tuh tidak jelas gitu. Kan masih ngira-ngira kan gitu. Iya, betul. Gitu dari perdebatan itu maksudnya.
Ada lagi yang lain? Ini kenapa ya? Ada lagi? Oke, nggak ada. Oke, lanjut, Bu Rani. wa asyara lil mawdi'i tsani min Sebentar Bu Rani. Ini apa namanya? Agak nge-freeze dia. Dia nggak bisa diatur gitu ini. Sebentar dulu. La haula wala quwata illa billah. Sebentar Bu Rani. Gimana sih ini? Ya, bismillah. Yuk, lanjut Bu Rani. iya wa asyara lil mawdi'i tsani min mawadi'id dhammati biqaulihi wa jam'i wa irabuhu al wawu harfu atfin jam'i ma'tufun alal ismi wal ma'tufu alal majruri majrurun wa ala jarrihi kasratu dhahiratu wa jam'i mudhafun wa taksiri mudhafun ilaih wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratu dhahiratu yakni anal Lanjut. yakni annal maudi as-saniyya mimma takunu dhammatu fihi alamatan li raf'i jam'ut taksiri wa ma'nahu lughatan mutlaqut taghyiri. Oke, Taib. Yang kedua, ada namanya istilah jamak taksir. Jamak taksir secara bahasa, taksir itu artinya adalah mutlaqut taghyir. Artinya sesuatu yang berubah. Itu adalah apa yang dimaksud dengan taksir. Jadi taksir adalah secara bahasa maknanya adalah taghyir. Lalu lanjut yang setelahnya. Yang kedua, wastilahan ma taghayyara fihi bina'u mufradihi. Oke, cukup. Ma di sini dimaknai sebagai apa? Bu Rani? Alladzi mausul. Alladzi berarti alladzi, betul. Alladzi taghayyara fihi bina'u mufradihi. Sesuatu atau apa-apa yang berubah fihi. Jadi kalau makna alladzi, taib. Kalau dia makna alladzi, silah mausulnya atau domir aidnya yang mana Bu Rani? Iya Ustaz. Di kalimat fihi-nya itu. Tapi apa yang berubah? Iya. Oke, ada yang lain punya pendapat yang lain? Mana silah mausul dari ma? Tadi kita maknai. Siapa tadi yang jawab? Oke, bilang aladzi. Berarti silah mausulnya yang mana? Mbak Widya. Mbak Ulan. Taghayyar. Taghayyara. Oke. Terus Mbak Wika. Taghayyar Ustaz. Oke, Bu Enda. Mbak Nur Laila. Taghayyar Ustaz. Taghayyara. Oke, Bu Enda. Sama Mbak Nia. Coba. Oke,
Oke, jawabannya adalah benar yang dikatakan Bu Rani. Fihi. Kenapa Ustadz? Lah, bina di sini itu menjadi fa'il dari tagoyaro. Mm. Betul. Jadi yang dikatakan Bu Rani tadi tepat. Jadi, ma tagoyaro fihi, hi-nya itu menjadi silah mausul bagi ma. Ingat, jangan terkecoh. Berarti apa namanya Ustadz? Berarti Ustadz, ketika kita maknai sebagai syai'un atau nakirah mausufah, fihi-nya kok juga kembali menjadi domir yang kembali kepada ma. Ya, gitu. Binaun di sini kan menjadi fa'il bagi tagoyaro. Nah, berarti ada hal yang harus kita perhatikan lagi sebelum kita menghukum. Kita lihat dulu domirnya ini kembali kemana nih. Ya, Iya, Ustaz Afwan. Saya juga tadi memaknainya begitu, karena hi itu kembali kepada ma gitu. betul. Dan ingat, kalau ada domir pasti ada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Gak mungkin domir itu datang sendirian tuh tidak mungkin. Itu ya, Mbak Widya, Mbak Wulan, Mbak Wika yang tadi jawabnya salah. Nah, jadi diperhatikan domir yang ada setelahnya. Gitu. Nggak selalu kok domir huwa itu domir silah mausul itu tersimpan pada fiil tersebut. Bisa jadi ini binanya ini. Nah, yang Tadi kedua, saya nggak ke ini memang Ustadz, nggak ke binaunnya itu. oke, berarti Makanya harus saya lengkap ngiranya dulu. huwa yang di dalam tagoyar tadi Bukan. sebagai silahnya, oh gitu ya Ustadz. Ya. Nah, mufrodihinya, haknya ini juga kembali kepada mak juga. Iya. Kembali kepada mak lagi dia. Gitu. Oke, barakallahu fikir. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita belajar dari kesalahan-kesalahan begini. Nanti insya Allah semakin sering kita berdiskusi, mendiskusikan cara kita membaca kitab. Insya Allah nanti kita akan punya kok malakah yang terkumpul itu. Saya juga nggak Afwan, Ustaz. ujuk-ujuk bisa tahu. Silakan. Ya, Afwan, Ustaz, untuk memastikan. Berarti kan tadi ma itu dia ketika bertemu dengan fiil dia mausul ya. Mm-mm. Jadi berarti istilah mausulnya kita melihat dari kembali kemana si alladzina gitu ya. Mm-mm. Istilah mausul Mm-mm. ya. Itu yang dia menjadi istilah mausulnya gitu ya, Ustaz. Mm-mm. Betul. Ya, baik. Oke. Atau ada yang punya cara mudah untuk bisa ini memaknai? Ya udah, kembali kepada apa metode yang pernah dipelajari masing-masing aja lah ya. Oke, yuk. Tsumma la farqa fit taghyir. Jadi kan di sini kita katakan ada taghyir, di situ ada perubahan. Perubahannya ada di mana aja, Ustadz? Nah, di sini ada perubahannya ada 6. Ada 6. Pertama, taghyiri syakl. Syakl di sini dimaknai sebagai harokat. Jadi, perubahannya secara harokat. Kalimat asadun menjadi usudun. Ada juga ini kalau di sini usdun, tapi yang afsah adalah usudun. Oke. Au biziyadatin atau dengan tambahan. Tambahan apa maksudnya? Tambahan huruf. Contohnya adalah sinwun, sinwanun. Au binaksin atau dengan kurangnya huruf. Perubahannya dengan kurangnya huruf. Contoh tukhomah, tukhomun. Atau dengan perubahan, dengan kurangnya huruf, dengan perubahan syakel. Contohnya kitabun menjadi kutubun. Rasulun menjadi rusulun. Perubahan syakel sekaligus kurangnya huruf. Kan kalau kitab ada alifnya, sedangkan kalau di jamak nggak ada alifnya dia. Terus au biziyadatin ma'atagirin ma'atagiri syaklin. Ada tambahan, juga ada perubahan harokat. Rojulun, rijal. Nah, au salasa. Bisalasa itu maksudnya apa Ustadz? Maksudnya bisalasa itu adanya ziyadah, adanya perubahan syakel, sekaligus adanya naksun.
Contohnya adalah gulam. Adanya gilman. Gulam, gilman. Oke. Dia ada pengurangan huruf. Ada perubahan syakel. Ada pengurangan huruf. Pengurangan hurufnya di mana, Ustadz? Pengurangan huruf di alif. Alifnya hilang. Gulam. Alif yang ada pada lam gulam ini hilang. Jadi dia dinakes. Terus ditambahin alif dan nun. Gilman. Nah ini berarti dia itu ada ziyadah, sekaligus ada naksun, sekaligus ada perubahan syakel. Jadi maksudnya bisa lasa di sini maksudnya perubahan dengan ziyadah, perubahan dengan naksun, dan perubahan dengan syakelnya. Oke, oke, mafhum nggak sampai di sini? Coba apa namanya yang dimaksud dengan isim mufrad? Bentar Ustadz, yang tadi Hmm. Ustadz, yang ma tagoyar fihi bina'u mufradihi. Itu kan yang saya tahu tuh maklumat sabikohnya ya. Sodar silah itu selalu nempel dengan isim mausulnya gitu Ustadz. Ya gitu. Sedangkan kan kalau ini terlewati dengan adanya tagoyar gitu Ustadz. Iya, Apakah selalu itu begitu? Itu tanyanya. iya, karena maklumatnya nempel di kepala saya tuh itu gitu. Ya, jawabannya nggak mesti kok, Mbak. Nggak mesti. Begitu. Nggak mesti. Jadi sodar silahnya bisa Bisa dilangkahi dengan satu kalimat. dilengkapi dengan yang lain. Bahkan bisa 3. Oh ya? Ya. Kenapa itu Ustaz? Itu biasanya karena ada ahamiyah. Karena Ahamiyah. ahamiyah itu berarti mutakalim ingin menyebutkan itu di awal, bahwasanya itu yang paling inti, maka dia terlibat depan. Dan silah mausul itu nggak peduli dia. Nah itu biasanya kayak gitu itu, Mbak Wulan, biasanya ada di syair kayak gitu tuh. Sonder apa namanya? Silah mausulnya itu ada di setelah 3 huruf atau 4 huruf. Itu ada di syair biasanya. Jadi kalau di nasr mungkin bisa di setelahnya. Tapi kalau di syair tuh bisa jadi 3 kalimat setelahnya, 2 kalimat setelahnya. Jadi nggak Tapi kalau selalu dalam langsung. kalimat lugoh Ustaz, kalimat ya, Nasr lugoh misalnya gitu. Iya, nasr. Ya bergantung. Tapi umumnya memang dia berada di awal, di sodernya itu di awal. Iya gitu Ustaz, yang kok ini beda gitu. Ternyata memang Sebenarnya, ada betul. gitu ya. Sebenarnya ada. Tapi itu sama banyaknya atau golibannya itu yudhkar sodar silahnya tuh di awal gitu Ustaz. Ya mungkin Setelah kalau misalkan Mbak Ulan dapatnya begitu, mungkin yang pernah Mbak Ulan ambil ilmunya tersebut mendapati selalu ada di depan. Iya, iya. Dikira saya tuh kan aidnya tuh hia gitu. Hianya dari tawayar ke ma gitu Ustaz. Kira saya. Oke. Ya, saya ulang lagi ya. Yang dimaksud dengan salasa maksud ya, salasa di sini kalimat kan gulam. Gulamnya itu kan harusnya ada alif. Tapi di kalimat gilman, lamnya itu nggak berdampingan dengan alif, dihapus dia. Maka di situ ada naksunnya. Nakesnya di situ, naksunnya di situ. Terus gulam menjadi gilman. Jadi ada perubahan syakelnya. Dan ada tambahan yaitu alif dan nun. Setelah sebelumnya gulam nggak ada alif dan nun. Jadi di sini ada ziyadah, naqs sekaligus perubahan syakel. Oke. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah, bisnillahi ta'ala. Insya Allah nanti akan kita sebutkan lagi lebih panjang lagi tentang ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan lagi berkaitan dengan ini atau berkaitan dengan yang lain? Cukup? Oke. Kalau cukup, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Bisnillahi ta'ala. Insya Allah pelan-pelan, tapi sembari jalan kita akan sampai kepada akhir. Insya Allah. Bisnillahi ta'ala. Oke. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafat majelis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.